Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Holila Siregar, kelas SPIA semester 7, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor Penyebab Adanya Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas Utara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Hatiku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Sarito nak gogo palalu. Itu adalah sedikit cuplikan bagaimana orang Batak Mandailing melangsungkan atau melakukan pesta pernikahan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsyakan galijan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal. Bahkan dalam masyarakat beradat, bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga yang erat serta kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat yang dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan dan akhirnya akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah, baik itu bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak bertentangan. Dapat dipungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi, faktanya dalam hukum adat Batak Mandailing juga dikenal dengan adanya larangan dalam sistem perkawinan masyarakat Batak yang sifatnya adalah patrilineal atau menarik garis keturunan dari ayah dan atau disebut dengan dalihan natolu atau tungku tiga. Berlaku perkawinan larangan semarga pria dan wanita dari satu keturunan marga yang sama dilarang untuk melakukan suatu perkawinan. Sebagai contoh, misalkan si pria ini bermarga Siregar dan wanita ini dan si wanita bermarga Siregar juga. Maka keduanya agar jangan melangsungkan pernikahan karena mereka adalah semarga. Dalam perkawinan adat Batak Mandailing, aturan mengenai larangan perkawinan semarga harus ditaati. Dan apabila aturan tersebut dilanggar ataupun diabaikan, maka akan muncul konsekuensinya hukum. Konsekuensi hukum yang diterima bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Masyarakat Batak Mandailing, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan.
pembatasan jodoh perkawinan didasarkan pada prinsip eksogami, sehingga saat ini prinsip perkawinan eksogami marga itu terus diikuti sebagian besar dari anggota masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Meskipun agama yang mereka anut tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga, kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa perkawinan di antara orang Batak adalah eksogami atau perkawinan di luar kelompok suku tertentu. Jadi di sini faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan kawin semarga dalam masyarakat Batak Mandailing adalah karena sistem kekerabatan seperti ayah, ibu, nenek, saudara, ayah dari saudara ibu. Akan tetapi pada masyarakat Batak Mandailing kekerabatan itu sangat luas dan tidak terbatas dengan hubungan saudara saja. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan saudara kandung. Sebagai contoh, kiaskan pada zaman Nabi Adam alaihissalam, anak-anaknya tidak menikah dengan saudara kembarnya sendiri, tetapi diselang-seling. Faktor Namarito juga menjadi faktor yang menyebabkan adanya larangan kawin semarga. Namarito atau satu marga yang sama merupakan hal yang sangat dilarang. Jadi berdasarkan latar belakang masalah tersebut merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji. Mengapa sih pernikahan semarga itu harus dilarang? Apa juga sih faktor penyebab adanya faktor penyebab adanya larangan pernikahan semarga, dan kenapa sih harus dilarang? Nah, dalam membahasnya lebih lanjut, maka dalam membahas lebih lanjut sebagai karya ilmiah dengan judul Faktor Penyebab Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas Utara. Bab 2 Kajian Teori A. Teori Kebudayaan. Para ahli memiliki berbagai macam pendapat mengenai definisi dari kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan memiliki arti hal-hal yang berkaitan ataupun berhubungan dengan akal. Namun ada yang beranggapan pula bahwa kata budaya berasal dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Taylor berpendapat bahwa budaya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan serta kebiasaan serta kemampuan yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, Lowy. Ia berpendapat bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang didapatkan didapatkan individu dari masyarakat. Hal ini mencakup kepercayaan adat istiadat, kebiasaan makan, keahlian. Itu semua didapatkan bukan karena kreativitas sendiri, akan tetapi warisan masa lalu yang didapatkan melalui pendidikan formal atau informal. Ketiga, ada Kunjaraningrat, seorang guru besar dari Universitas Indonesia. Ia berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia yang dijadikan bahan ajaran dalam kehidupan masyarakat. B. Definisi konseptual. Yang pertama ada pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencakup suatu tujuan. Namun demikian, ada hukumnya bagi setiap orang
untuk merencanakan pernikahan. Apakah seseorang itu harus segera melangsungkan pernikahan atau ditunda dahulu atau bahkan dilarang melakukan pernikahan? Sebaiknya memperhatikan hukumnya terlebih dahulu. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Dadang Hawari, perkawinan adalah satu ikatan antara pria dan wanita berdasarkan hukum atau undang-undang hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Nikah artinya perkawinan, sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci, meningkatkan diri dari perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria, membentuk keluarga yang berbahagia kekal abadi. Suci berarti di sini mempunyai unsur agama ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing atau kepercayaannya masing-masing. Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan tidak dicatat, maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui oleh negara. Menurut Ridwan Syahrani menjelaskan, menurut hukum negara, pencatatan juga merupakan syarat-syarat perkawinan, bukan sekedar tindakan administrasi saja. B. Pengertian marga suku Batak Mandailing. Marga adalah identitas suku Batak. Coba bayangkan jika orang Batak tidak memiliki marga. Peran marga dalam kehidupan budaya Batak sangat penting dan berpengaruh. Selain identitas, marga juga merupakan bentuk terjamin dan penerapan dari Dalihan Natolu sebagai landasan budaya Batak. Istilah marga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang berasal dari keturunan seorang nenek moyang yang sama garis keturunannya diperhitungkan melalui pihak laki-laki atau ayah atau patrilineal. Pada umumnya, orang Batak mengelompokkan diri mereka ke dalam beberapa marga. Dan tiap-tiap marga selalu menempatkan diri mereka sebagai keturunan dari seorang tokoh nenek moyang yang berlainan asal. Kata marga merupakan kelompok orang-orang yang memiliki keturunan kakek yang sama dan akan berketerusan atau terus menerus ke bapak sampai anak cucu yang dibawakan dari pihak laki-laki yang bersifat patrilineal. Semua anggota yang berasal dari setiap marga memakai nama identitas yang dibubuhkan setelah nama kecilnya. Dan marga itu merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Namun ada suatu keyakinan bahwa orang-orang yang menggunakan marga yang sama, maka mereka terjalin oleh hubungan satu darah dan salah satu konsekuensinya adalah larangan kawin bagi wanita dan pria yang mempunyai marga yang sama. Namun, tidak semua orang Mandailing mencantumkan marga di dalam namanya, karena dianggap sebagai identitas antara orang Mandailing atau Mandailing sendiri. Selain itu, di antara orang Mandailing ada juga yang memakai sistem patrilineal atau sistem marga, melainkan memakai sistem matrilineal atau yang diistilahkan sebagai sistem suku dan bahasa Mandailing. Kemudian C. Kajian terdahulu berkaitan dengan judul yang penulis tulis. Penulis mengemukakan mendapat beberapa tulisan yang fokus penelitiannya hampir sama dengan penelitian penulis. Adapun beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.
Bab 3. Metodologi penelitian. A. Pendekatan penelitian. Penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mencari data yang akurat terkait faktor penyebab adanya larangan perkawinan semarga adat Batak Mandailing. Diantaranya adalah yang pertama, pendekatan sejarah. Di sini penulis mengajak narasumber yang akan diwawancarai ke dalam realita yang sebenarnya dengan peristiwa yang telah terjadi. Pendekatan ini bertujuan agar dapat memperoleh informasi terkait peristiwa yang sudah terjadi. Nah, yang kedua ada pendekatan antropologi. Pendekatan ini menggunakan pendekatan antropologi budaya. Pendekatan yang berfokus pada kebudayaan ataupun kebiasaan manusia yang sudah menjadi pedoman sekelompok masyarakat, baik berupa nilai, perilaku, adat yang diturunkan secara turun-temurun. Yang B-nya sumber data. Sumber data ditentukan berdasarkan penelitian penulis selama berada di lapangan sehingga penulis dapat menentukan narasumber yang cocok untuk diwawancarai oleh penulis terkait pengetahuannya mengenai faktor penyebab adanya larangan perkawinan semarga adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, dua sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama sumber primer. Data primer yang digunakan untuk data yang dapat menyelesaikan masalah yang ada. Biasanya data yang didapat dikumpulkan langsung oleh peneliti karena data ini hanya didapatkan langsung dari narasumber langsung dari sumber pertama. Sumber pertama biasanya diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan tokoh-tokoh yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penulis mendapatkan data primer hasil dari wawancara langsung bersama tokoh adat yang memahami larangan pernikahan semarga. Nah, yang kedua ada sumber sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersusun terbentuk dokumen yang bersumber dari bahan perpustakaan. Biasanya berupa pembacaan buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian penulis. C. Instrumen penelitian. Penulis menggunakan instrumen penelitian untuk menunjang penelitian. Di antaranya adalah yang pertama adalah diri sendiri. Nah, kemudian penulis dapat menjadi penghubung dengan informan yang akan diwawancarai. Nah, kedua menyediakan kerangkap berupa pertanyaan-pertanyaan wawancara agar menjadi penunjang kelancaran dalam melakukan sesi wawancara. Nah, yang ketiga menyiapkan catatan, kamera atau alat perekam dan sebagainya untuk memperlancar dan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data. Nah, yang D, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah cara pengamatan secara langsung terkait hal-hal yang sedang diteliti, seperti larangan perkawinan semarga. Jenis tahapan ini dilakukan untuk mencari penjelasan tentang topik penelitian yang sedang diteliti. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang menjadi tema utama penelitian ini, yaitu faktor penyebab adanya larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, yang kedua wawancara. Penulis memilih data dari hasil wawancara karena dengan melakukan wawancara penulis mendapatkan informasi secara nyata langsung. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui apresiasi dan pendapat narasumber mengenai faktor penyebab adanya larangan perkawinan semarga.
Nah, yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya terbentuk cetak maupun tertulis. Data-data yang ada tersebut penulis interpretasikan dan memahaminya supaya semua sumber tersebut dapat sesuai dengan penelitian yang sedang penulis teliti atau tidak. Teknik analisis data. Analisis data bertujuan untuk menghasilkan data dan mengelolanya supaya dapat hasil yang sesuai dengan penelitian. Ada 4 langkah dalam menganalisis data, yaitu 1. Mengelompokkan hasil data. Jika semua data telah terkumpul, yaitu dari hasil observasi, wawancara, ataupun studi literatur yang kemudian digabungkan sesuai dengan topik yang diteliti. 2. Menganalisis data dengan cara deskriptif yang menguraikan secara jelas tentang faktor penyebab adanya larangan perkawinan semarga berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan studi literatur yang sesuai dengan tema. 3. Setelah menganalisis data, maka data yang diperoleh dan terkait dengan masalah yang lebih mendalam agar sebuah penelitian dapat memperoleh jawaban-jawaban yang tidak terjawab dengan baik dituangkan ke dalam bab pembahasan. Nah, yang terakhir, kemudian menarik kesimpulan pada pokok permasalahan yang akan diteliti yang akan disusun dalam sebuah laporan. Demikian presentasi dari proposal saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.